Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasim Hasanuddin, biasa dipanggil Hasan, dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI dan teman-teman YouTube nanti yang akan melihat penjelasan video dari saya. Di sini saya akan menjawab soal UTS Al-Quran Hadis, yaitu apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis, serta apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan berikan contohnya. Oke guys, kita langsung saja tengok penjelasan dari saya. Adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memuat beragam ajaran Islam, aturan hidup, perintah Allah, larangan Allah, serta ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam. Keaslian dan kemurnian dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam akan selalu terjamin, sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin pemeliharaannya. Buktinya adalah kitab suci Al-Quran di berbagai wilayah Indonesia atau di berbagai penjuru dunia. Sama bukan? Masya Allah, Maha Suci Allah atas segala kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sedangkan hadis adalah baru yang merupakan atau lawan dari kata kodim atau lama. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, maupun segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Demikian dapat dipahami bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang berdasarkan pada Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan, berbeda dengan Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan berikan juga contohnya. Di sini ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takir atau memperjelas isi Al-Quran adalah memperkuat isi dari Al-Quran. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Yang kedua, bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran adalah memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis ini adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Yang ketiga, bayan at-tasyri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran.
adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah, yang mana Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada semua umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sah kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki atau perempuan. Bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu, yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oke guys, itulah penjelasan sedikit mengenai soal dari UTS Al-Quran hadis, yaitu apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis, serta apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semoga penjelasan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada penyampaian atau ilmu yang kurang untuk kalian. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.